Amanda, Arya, Asifa, Awan, Zara, Iba, Christopher, Christian, Citra, Lea, Dineja, Pak, Fani, Baby, Aikal, Iga, Ella, Irani, Abriza, Ella, Ica, Alfarizi, Ija, Nadia, Raisa, Rido, Roza, Sasta, Akif, Selfie, Siwi, Alfa, Sonia, Suci, Titin, Dini, Zulaika. Alhamdulillah masih banyak yang sehat. Jadi untuk kali ini kita akan coba bahas nanti materi kita di kemarin sudah kita bahas tentang kekuatan ya berdasarkan analisis SWOT. Nah sebelumnya kita breaking dulu, silakan berdiri. Nanti kalian ikuti gerakan tangan bapak. Kalau berhenti, kalian harus berhenti. Ya, fokus dan konsentrasi. Konsentrasi. Angkat tangannya ke atas dan tinggi, ya. Tinggi. Oke, rilekskan. Rilekskan, sudah. Goyang, putar. Stop. Oke, konsentrasi ya. Putar. Stop. Putar tangan kanan. Stop. Putar kiri. Stop. Putar. Perhatikan, konsentrasi. Kamu ulang konsentrasi. Oke, ulang. Konsentrasi. Tangan di atas, perhatikan dan ikuti omongan Bapak. Ya, yang diperhatikan adalah omongan Bapak. Putar. Stop. Nggak boleh putar. Oke. Oke, ulang. Putar. Stop. Kenapa Pak? Stop. Kenapa Pak? Kalian ngomong. Ikuti. Oke, kali lagi. Konsentrasi. Akan putar. Stop. Putar. Stop. Pegang mata. Pegang mata. Oke. Putar. Stop. Pegang kepala. Rambut. Putar. Pegang hidung. Ada? Oke, terima kasih. Masih fokus dan masih konsentrasi. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kelemahan ancaman atau tantangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan global. Ini kan? Kemarin kita sudah bahas pada kekuatan dan peluang. Sekarang kita lihat apa kelemahannya, kemudian ancaman dan tantangannya. Sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita kemarin?
Apa yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia? Keragaman budaya, sumber daya alam, letak geografis, bonus demografi. Yang satunya apa? Pancasila. Terus masih ada satu yang belum. Kekuatan. Baik, kemarin dari kekuatan dan peluang kalian sudah memahami. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang diharapkan setelah mempelajari kelemahan kira-kira apa? Tujuan pembelajaran hari ini setelah kita mempelajari kelemahan, ancaman, dan tantangan bangsa Indonesia untuk menghadapi kehidupan global, maka kalian bisa mampu atau dapat memahami, mengidentifikasi apa saja yang menjadi kelemahan bangsa Indonesia dan apa saja ancaman. Kalau ancaman datangnya dari mana? Dari luar. Apa saja yang akan mengancam bangsa Indonesia untuk mampu menghadapi kehidupan global. Nah, dengan pelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi, menganalisis dan memahami apa sih kelemahan yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa sih ancaman dan tantangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi kehidupan global. Baik, kira-kira kelemahannya, setiap kekuatan tidak ada manusia yang sempurna, betul? Setiap orang punya kelemahan. Begitu juga dengan negara. Meskipun negara Amerika adalah negara superpower, negara Amerika adalah negara adidaya, negara adikuasa, kemudian dia juga memiliki kelemahan. Nah, kalau kita lihat negara itu katanya terlihat negara maju, ada nggak orang miskinnya? Ada. Maka setiap negara memiliki problem yang sama. Tinggal bagaimana pemerintah tadi mampu untuk menyikapi dan menghadapi kelemahan, kemudian apa yang diupayakan. Baik, kita lihat yang pertama apa kelemahannya? SDM yang relatif rendah. Relatif rendah. Nah, apalagi? Pembangunan yang tidak merata. Terus? Kesenjangan ekonomi. Terus? Pengelolaan SDA yang belum maksimal. 5. Korupsi masih merajalela. Korupsi masih merajalela. 6. Pungli. Kamu ada pungli dah? Masih merajalela. Terakhir, 7. Bencana alam. Oke. Kira-kira siapa yang bisa kasih alasan kenapa kelemahan itu merupakan sumber daya alam, sumber daya manusia kita dikatakan sumber daya yang masih relatif rendah. Present. Kita ada no? Ya. Coba. Kenapa sumber daya manusia kita masih dikatakan relatif rendah? Karena tingkat pendidikan yang kurang merata ke seluruh Indonesia. Untuk di kota-kota besar pendidikannya mungkin sudah maju dan dapat mengikuti dari negara lain. Tapi untuk kondisi wilayah yang tidak dapat dijangkau secara luas, pendidikannya masih tertinggal. Betul. Bagus. Sumber daya manusia akan terindikasi dengan tingkat pendidikan. Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Bagaimana pola mindset sama apa warga negara kita? Pola mindsetnya? Yang penting sekolah. Yang penting sekolah. Yuk kalau yang mau sekolah ya, disuruh sekolah masih bolos. Suruh sekolah masih duduk di kantin. Nah, nggak lihat tuh dalam berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa negara, maka Indonesia itu termasuk negara yang masih memiliki sumber daya manusia yang rendah dibandingkan dengan
negara-negara lain di Asia. Menandakan apa? Bahwa kelas pekerja kita dengan sumber daya manusianya kita masih dianggap masih rendah. Kira-kira apa yang perlu dirubah? Pola pikir. Pola pikir. Apa perlu dirubah pola pikirnya? Apa pola pikir dirubah? Bagaimana merubah cara pola pikir itu dirubah? Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kak? Pemerintah telah melakukan apa untuk meningkatkan sumber daya manusia? Wajib? Wajib? Nih, wajib? Wajib wajib belajar. Pola mindset ini juga harus dirubah. Kenapa? Ngapo sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya balik ke dapur untuk perempuan. Nah, ini harus dirubah. Sekarang apa? Untuk menentukan tinggi atau tidaknya kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan pendidikan. Kan tidak mesti harus pendidikan formal tuh. Pendidikan ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal. Nah, makanya kita harus meningkatkan tingkat pendidikan warga negara Indonesia supaya dia bisa bersaing dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dari luar. Jadi sekarang kan era globalisasi. Kalau globalisasi berarti kita tidak bisa membatasi kan tenaga kerja. Tenaga kerja yang datang ke Indonesia kita tidak bisa tolak. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mampu bersaing. Bersaing dengan tenaga kerja yang dari luar. Tapi kalau kita tidak punya skill, tahu skill, keahlian, tapi yang punya skill, cuma punya kaki, bisa apa? Akhirnya apa? Level pekerjaan kita dengan tenaga kasar menjadi tenaga butuh. Ya, itu kelemahan pertama. Kedua, pembangunan tidak merata. Nah, di mana kita lihat pembangunan tidak merata? Wah, Papua. Pada umumnya pembangunan itu hanya diarahkan di Jawa dan wilayah barat. Untuk wilayah timurnya sering terabaikan. Kemudian kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi, apa yang terjadi? Merupakan satu kelemahan katanya. Balansinya terlalu besar atau rentangnya terlalu besar. Keseimbangannya itu jomplang. Yang kaya makin, yang miskin makin kelihatan kontrasnya. Kenapa? Masih banyak yang orang yang belum mampu memenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian penggunaan sumber daya alam belum maksimal. Bahan mentah yang kita ekspor belum kita olah. Sebaiknya diolah dulu baru. Dengan mengolah tadi kita butuh pabrik. Kalau ada pabrik berarti butuh tenaga kerja. Kalau tenaga kerja ada masuk, income per kapita akan meningkat. Dengan sendirinya akan meningkatkan devisa negara, menghapus kesenjangan ekonomi. Kemudian pembangunan bisa merata. Kemudian sumber daya manusianya juga akan naik, meningkat. Tentunya dengan pengolahan sumber daya yang baik. Kemudian korupsi merajalela. Kenapa masih ada korupsi di Indonesia? Karena hukumannya tidak sesuai dengan, karena hukumannya tidak impas dengan, tidak setimpal dengan perbuatan. Karena hukumannya belum berani untuk menjatuhi hukuman mati. Apalagi? Karena ya hukum Indonesia bisa dibeli. Yang salah hukumnya tuh siapa? Oknumnya. Oknum para penegak hukum. Hukumnya kan benar. Barang siapa yang melakukan atau menghilangkan nyawa orang lain, maka diancam dengan hukuman berapa tahun penjara. Hukuman semaksimalnya hukuman mati. Salah satu kenapa korupsi masih berada di Indonesia. Kemudian pungli. Pungli itu apa?
Pungutan liar, pungutan tanpa ada peraturan yang jelas dan kemana pergi pungutan tadi tidak ada kejelasannya. Contohnya apa nih? Pungutan liar apa contohnya? Sumbangan-sumbangan. Apa? Hah? Pungutan apa lagi? Parkir liar. Parkir liar tuh untuk pemerintah kan, kalau retribusi daerah jelas kan ada aturan. Retribusi kebersihan, retribusi pasar jelas. Tapi tidak ada dasar dan aturannya, maka itu termasuk dalam pungli. Ketujuh, bencana termasuk kelemahan? Iya. Kenapa? Misal yang sudah dibangun terjadi longsor, terjadi banjir, gempa, akhirnya menjadi PR bagi pemerintah. Bangun lagi, butuh biaya lagi. Nah, ini merupakan kelemahan yang harus kita sikapi oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Nah, ancamannya apa? Apa ancamannya? Tantangannya? Dari masifnya kemajuan teknologi dulu. Ancamannya, dengan kemajuan teknologi membawa dampak negatif, salah satunya budaya atau penyatuan budaya. Penyatuan budaya. Kemudian masuknya paham atau ideologi luar atau ideologi asing. Seperti apa? Ideologi komunis, ideologi kapitalis. Indonesia menggunakan ideologi apa? Pancasila. Nah, itu sudah. Kemudian apa lagi? Penyatuan budaya, kemudian pemudaran identitas bangsa. Dan terakhir apa? Penyatuan budaya, pemahaman ideologi, kemudian pemudaran identitas, stereotip pandangan tentang bangsa Indonesia yang dipandang negatif. Ini ada negatif. Kan sebagian negara lain mengatakan Indonesia itu di mananya Bali. Ada enggak? Ada yang menanyakan itu. Kemudian dengan masifnya teknologi, ada pula orang yang menanyakan Indonesia itu orangnya makan sagu. Emang semuanya makan sagu? Berarti dia hanya melihat sepotong-sepotong, tidak secara keseluruhan. Kemudian Indonesia itu tinggalnya di rumah panggung-panggung ya. Yang di mana yang ditengok? Nah, ini kira-kira kelemahan dan ancaman tantangannya. Oke, untuk menyikapi kemudian membahasnya, kita akan bentuk kelompok. Tetap kita bagi sesuai dengan banyaknya kelemahan. Ada 7 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, ini 3, 4, 5. Gabung ya. Ya, ini boleh si ke depan. Siapa? Iya. Ya, ke depan 5, 1, 5 ke belakang 2, ini 3, 4, ini kurang sih kok. 5, 6, 7. Sesuai dengan kelemahan kalian analisis. Pilih yang mana? Atau sesuai urutan? Kalian boleh pilih, Pak, kami nomor 7 boleh. Tidak ada paksaan. Di lot. Harus di lot. Nanti berebut. Bapak Ngudi. Ya. Kesepakatan kita lah, ya kan? Kesepakatan kita apa supaya bisa saling menghargai. Kira-kira, ini secara pilihan boleh bebas kok. Bapak tidak menentukan kamu harus nomor 7 udah. Kira-kira kelompok 1 pilih yang mana? Ini kelompok 1 nih. Pilih yang mana? Dari kelemahannya pilih yang mana? Nomor 4. Nomor 4 berarti kelompok 1. Kemudian kelompok 2 pilih mana? Kelompok 2 pilih mana? Maju nah. Kamu kelompokmu maju yuk, langsung gabung. Kelompok 2 siapa?
Bencana alam. Kelompok 2. Ingat ya, diingat ya. Kelompok 3 belakang. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Tidak berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1. Itu 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Itu 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 nih dari ya, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3. Kelompok 3 pilih mana? Dal pilih mana? Bahasanya 3 ke depan sampai ke Abdal. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3, ya. Nih, pilih mana? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ke situ, beda lagi. Ini yang cepat deh. Abdal kelompok mana? Pilih mana dah? Afrizal. Iya, Afrizal yang mana dah? SDM, Pak. Sama sudah kelompok 1. Korupsi, Pak. Alah, Korupsi. korupsi. Ini kelompok 3 ya. Oke, kelompok 4, Dipa 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Duduk berani. Ya. Dipa? SDM udah. Belum. SDM belum, SDA. Kami SDM. Ini kelompok 4 ya. Nih. Udah kelompok 5 belakang. Tani pilih mana? Bencana alam sudah kelompok 2. Pungli. Pungli kelompok 5. Kelompok 6. Anda sudah siswa masih ada. Masih 2. Apa? Kami siswa bela. Kami yang pernah dobe. Pembangunan yang tidak merata atau kesenjangan ekonomi?
Oke, sudah? Pak, lagi Pak. Yang kelompok siap. DPL siap dulu. Silakan. Ya. Kelompok Ibnu atau kelompok BIPA? Sweet. Aswit. Senang dulu. Batu gunting kertas. Cie, dua tiga. Ayo, cie, dua tiga. Batu gunting kertas. Cie, dua tiga. No. Oke. Silakan di tempat atau ke depan? Tempat aja ya. Yuk. Kelompok yang lain silakan untuk dicermati, kemudian kalau ada yang ditanyakan nanti silakan sampaikan. Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 yang dibilang saya Nuh, ada Ikal, Ridho dan juga Fitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan yang kurang atau tidak merata. Menurut Bukalapak.com terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan yang tidak merata ini. Yang pertama, letak geografis yang kurang mendukung. Letak geografis ini di beberapa wilayah yang memiliki akses jalan yang kurang mendukung, tentunya dapat menghambat material yang susah masuk, sehingga pembangunan melambat daripada wilayah yang memiliki akses jalan yang mudah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak sama. Terdapat di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi dan juga terdapat juga di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kurang. Dalam hal ini, sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat membantu dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Apabila wilayah yang tertinggal biasanya menghadapi masalah dalam hal kualitas pendidikan dan juga pelatihan kerja, sehingga daerah tersebut harusnya menarik tenaga kerja asing. Dan keempat yaitu kondisi iklim dan lingkungan. Apabila curah hujan tinggi, tentunya menghambat pembangunan daerah tersebut. Dan juga bencana alam dapat merusak bangunan yang dapat merugikan. Baik, yang kelima yaitu pengelolaan APBN yang belum tepat. Menurut Kompas.com, pembagian APBN ini lebih ditekankan pada Pulau Jawa dan juga wilayah barat. Untuk Kalimantan untuk saat ini mungkin dalam peralihan karena ini yang baru dibangun. Untuk wilayah timur mungkin pembagian APBN-nya yang tidak merata dengan wilayah lain. Dan juga pemerintah daerah yang belum mengoptimalkan dalam APBN ini, sehingga pembangunan dapat terkendala dan juga tidak merata. Untuk solusi yang kami tawarkan dari masalah ini yaitu pengelolaan APBN yang harus optimal dari pemerintah daerah, tidak dikorupsi dan harus sesuai dengan target. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang kami ditegakkan agar tidak menarik tenaga kerja asing, dan juga kualitas kerja yang perlu ditinjau. Yang ketiga, menjalin kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan agar pembangunan dapat dengan mudah dan juga membantu dalam segi pendanaan. Sudah? Oke, applause untuk kelompok ini. Kira-kira ada yang menanggapi atau yang menambahkan, menanyakan? Sudah? Sudah ada? Kira-kira sependapat dengan kelompok 6? Dapat? Ada tambahan? Ada tanggapan? Sudah? Tutup tuh. Baik, sekian presentasi dari diskusi kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok nih. 5 ini tadi yang kalah tadi. Sudah. Enggak tadi lalu kan? Ya udah, ini kami, Pak. Oh, iya. Sudah kan kita. Iya, kumpulkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Maharani, perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang sumber daya manusia yang tadi saya
sumber daya manusia yang relatif rendah menuju pada tingkat kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang kurang optimal dalam hal keterampilan, pendidikan, dan produktivitas. Ini sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta kesehatan dan kesejahteraan yang memadai. Lalu dalam pendidikan yang berkualitas saat ini masih belum tersebar dengan baik karena terdapat beberapa daerah yang masih belum dijangkau oleh pemerintah. Lalu dengan keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terdapat beberapa penilaian dari data yang menyebutkan bahwa warga Indonesia dalam hal keterampilan itu masih kurang sekali untuk dibutuhkan dalam pasar kerja, sehingga banyak sekali sumber daya manusia yang tidak terpakai. Lalu kesehatan juga merujuk pada sumber daya manusia, ini kualitas sumber daya manusia, karena apabila sehatnya seseorang atau buruknya kesehatannya itu benar-benar bergantung hingga nanti keturunannya. Lalu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah biasanya melibatkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Dengan dapat meningkatkan pendidikan dasar dan lanjutan serta mempergunakan program pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu yang kedua, program pemberdayaan. Melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan dibantuan untuk pelatihan keterampilan bagi kelompok yang kurang beruntung serta program kewirausahaan untuk memotivasi dan membekali individu dengan keterampilan bisnis. 3. Reformasi kebijakan. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perkembangan sumber daya manusia seperti insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan atau reformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Yang keempat, peningkatan infrastruktur kesehatan, memperbaiki fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan untuk masyarakat untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap sehat dan produktif. Yang kelima, kolaborasi dengan sektor swasta, bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi swasta untuk menciptakan program pelatihan dan magang yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mengurangi kesenjangan keterampilan. Yang keenam, penelitian dan data, mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kebutuhan pasar tenaga kerja dan tren keterampilan untuk menginformasikan kebijakan dan program pelatihan. Dari beberapa upaya tadi, walaupun pemerintah sudah membekali kita dengan beberapa fasilitasnya, namun perlu juga kesadaran dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi, karena apabila sudah ada fasilitas namun masyarakat tetap tidak mau berkembang, maka sumber daya manusia kita tetap dinilai dengan luar yaitu relatif rendah. Lalu melalui upaya ini kita dapat berusaha untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang rendah dan meningkatkan kualitas serta kompetensi tenaga kerja yang pada pikirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tak? Tak, waktunya langsung. Ya. 2, 3, tuh. Kelompok Prijal sudah panik, kelompok Sipa, kelompok 3 terakhir kelompok Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sore. Izin Kak Bambang, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Fadi Rivera Yuliani, Kirani Ananta, Pica Olivia, dan saya Mujeda Putri Alasan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi hasil diskusi kami yang berjudul Pungutan Liar Merajalela. Pungutan liar merajalela bisa disebut juga dengan pungli. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungutan bohong adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa dan harus ditindaklanjuti dengan extraordinary crime dalam pasal 368 ayat 1. Ini masih terjadi karena beberapa faktor, diantaranya penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan wewenang seseorang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Faktor ekonomi, kemiskinan dan pengangguran mendorong orang melakukan pungli sebagai sumber pendapatan. Selanjutnya, kekurangan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap pungli adalah hal yang wajar dan tidak perlu dihukum. Faktor mental, karakter, dan kelakuan seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri dapat menyebabkan terjadinya pungli. Juga ketidakpuasan atas gaji. Beberapa pejabat atau pegawai publik merasa bahwa gaji yang mereka terima tidak mencukupi kehidupan mereka. Contoh pungli di sekitar sekolah atau sektor pendidikan, yaitu terjadinya seorang siswa atau mahasiswa diminta membayar uang tambahan ke pihak sekolah atau universitas untuk mendapatkan fasilitas atau pelayanan tertentu yang seharusnya termasuk dalam biaya pendidikan mereka. Namun ada oknum yang meminta tambahan dana tersebut. Dan solusinya yaitu untuk pencegahan dapat kita lakukan dengan cara menempuh berbagai sosialisasi praktik-praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegak norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah atau berintegritas, dan menghindari penyimpanan anggaran. Menurut pemerintah, Satgas Saber Pungli, Satgas ini bertugas untuk merumuskan rencana tindakan preventif, mengambil tindakan dan meningkatkan pemahaman tentang perangkat untuk menciptakan budaya anti pungli. Masyarakat dapat melaporkan pungli melalui laman Saber Pungli ID atau bisa menghubungi ke SMS nomor 1193 atau menghubungi call center di nomor 193. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Saya harap kalian semua dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Bisa diterima? Oke, lanjut. Kelompok Afrizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sore semuanya. Siang sore. Siang sore. Saya rasa di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri sendiri ataupun teman dari kelompok saya, karena kita sudah 3 tahun bersama ataupun 2 tahun. Dan saya juga sebenarnya akan di sini saya ingin menjelaskan tentang korupsi yang masif. Pertama-tama saya menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Korupsi ini bagi kita menjadi tingkatan itu adalah petty corruption. Petty corruption adalah korupsi di skala kecil yang dilakukan oleh beberapa publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Lalu ada grand corruption, adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis, yaitu dimulai dari miliaran hingga triliunan. Lalu ada political corruption. Political corruption adalah korupsi politik terjadi ketika mengambil keputusan politik, menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan dari keputusan sendiri. Lalu ada beberapa faktornya, yaitu adalah faktor penyebab terjadi korupsi ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi dari diri sendiri, lalu faktor eksternal adalah penyebab korupsi dari luar. Faktor penyebab internal yaitu adalah sifat harga sama 100 dan manusia. Lalu ada gaya hidup yang berprinsip, lalu ada moral yang lemah. Lalu faktor penyebab eksternal itu adalah aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek organisasi, lalu solusi yang bisa kami berikan ialah dengan cara meningkatkan hukum Indonesia.
Kita bisa mengambil contoh dari beberapa negara di luar itu, negara-negara komunis yang seperti Korsel ataupun Cina yang melakukan hukum panjung. Namun di Indonesia tidak bisa kita melaksanakan itu karena negara kita adalah negara religius. Maka dari itu saya ingin menyatakan beberapa hukuman yang pantas untuk diberikan kepada si pelaku korupsi ini. Itu pertama ada perampasan harta. Perampasan harta adalah pengambilan harta dari pelaku korupsi, seperti harta yang sudah ditabungnya selama beberapa tahun ataupun seperti fasilitas yang ada di rumahnya. Lalu ada hukum seumur hidup. Sekian dari itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ya, langsung kelompok SIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelemahan dari bencana alam. Bencana alam dan perubahan iklim merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini. Bencana alam contoh dari bencana alam tersebut seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor dapat terjadi tanpa pemberitahuan dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Sementara itu, perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat menyebabkan efek jangka panjang yang merugikan bagi lingkungan. Kerugian bangsa dan negara kita tidak hanya berkaitan dengan material, tapi juga situasi yang menghambat laju ekonomi negara. Bencana alam juga menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif yang bisa mengancam penduduk yang hidup di lereng gunung dan sekitarnya. Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis melengkapi khatulistiwa di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan 3 lempeng, yaitu tektonik yang menyebabkan Indonesia sebagai wilayah teritorial dan sangat rawan terhadap bencana alam. Bencana alam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ulah manusia yang berdampak pada timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Penanggulangan bencana alam dalam menghadapi kehidupan global seperti menjaga lingkungan sekitar dengan baik, dari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program rehabilitasi atau penanaman kembali, mengolah sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, tidak menebang pohon secara liar. Solusi dari kami dari kelemahan bencana alam yang dapat terjadi juga dapat merugikan bangsa dan negara, karena dengan terjadinya bencana alam, uang negara keluar untuk membangun pembangunan kembali akibat bencana alam tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin Saya dari kelompok 1 ingin membagi kami, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal telah menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan global. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini yaitu kelemahan regulasi, adanya celah dan inkonsistensi dalam regulasi pengelolaan sumber daya alam, serta lemahnya penekanan hukum membuat peluang terjadinya eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah korupsi. Praktik korupsi yang merajalela dalam sektor sumber daya alam menghambat penggunaan dana secara efisien untuk melakukan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah kurangnya kapasitas tenaga kerja yang kompeten serta minimnya teknologi dan peralatan yang memadai menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Yang selanjutnya adalah kurangnya
partisipasi masyarakat. Masyarakat yang merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari pengelolaan sumber daya alam seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, untuk solusi yang kami berikan untuk mengatasi pengelolaan sumber daya alam adalah penguatan regulasi. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif dan tegas serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua, pencegahan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga ialah dengan melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dalam teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Lalu peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di tingkat lokal. Jadi kesimpulan yang kami peroleh adalah pengelolaan sumber daya alam yang kurang maksimal merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Dengan melakukan perbaikan dalam regulasi, pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dapat mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Serta untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintahan, perusahaan swasta, masyarakat, dan akademisi. Semua pihak harus berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam demi kepentingan bersama dan menjaga dan masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari kelompok 7 akan membacakan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapat antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena banyak faktor seperti tidak efektifnya program pemerintah, tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara satu daerah dengan daerah lain, dan masih mempunyai partikulasi dalam proyek pembangunan. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi di Indonesia menurun sangat drastis. Ada upaya pemerintah dalam menangani kesenjangan ekonomi yaitu dengan cara berikut. Program bantuan sosial. Pemerintah seringkali menyediakan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat miskin seperti subsidi pangan, bantuan tunai, dan program kesehatan gratis. Kedua, pemerataan bangunan, mengembangkan kawasan-kawasan yang kurang berkembang melalui proyek ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut diskusi kami lainnya, untuk menangani kesenjangan ekonomi dengan membangunnya infrastruktur di daerah-daerah yang terkecil, membangunnya pendidikan yang mapan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kelemahan yang dimiliki suatu negara harus disikapi pemerintah, bagaimana upaya pemerintah untuk menangani kelemahan-kelemahan tadi dan jadikan sebagai sebuah kekuatan kembali. Nah, dalam hal ini, kelemahan ini juga harus dilihat dari ancaman dan tantangannya. Ini apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil hari ini? Apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran hari ini? Apa? Ya. Di setiap kesusahan pasti ada solusi. Dan kelemahan pasti ada upaya untuk memperbaiki. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk memperbaikinya. Kira-kira ada yang perlu kita rubah, kita tambah lagi untuk pembelajaran berikutnya? Cukup? Cukup. Jadi untuk kedepannya silakan kalian bahas kembali materi yang selanjutnya tentang Pancasila sebagai panduan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita siapkan dulu. Berdoa di awal kita berdoa, diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Malah tulis bendung memori Tidak kamu jatuh yang banyak.